Sekarang saya akan menunjukkan cara membuat kuis di Edmodo. Jadi kalau kita login, nah ini halaman homepage kita. Di tab bagian bawah itu paling kiri home, yang kedua classes, ke kanan ya, kemudian library itu yang keempat kalau udah kita hitung dari kiri. Nah, untuk membuat kuis kita bisa masuk ke library. Untuk membuat quiz, kita klik saja new. Ini new. Boleh buat folder dulu kalau mau, tapi saya buat versi simple saja ya. Jadi langsung quiz, nanti bisa dipindah-pindahkan posisi kuisnya. Jadi new quiz. Baik. Klik create quiz. Ada dua bagian utama dari quiz itu. Pertama detailsnya, jadi judul, petunjuk, batas waktu, kemudian ini ada 3 yang bisa diklik. Show results, perlihatkan hasilnya ke murid setelah selesai. Log after due date, jadi kuisnya dikunci setelah waktu batas pengumpulan. Kemudian randomize questions, pertanyaannya mau diacak atau tidak. Nah, jadi kita isi dulu. Misalnya judulnya Inggris 101, perintah. Kerjakanlah dengan jujur. Batas waktu 10 menit misalnya. Lalu ya, saya ingin siswa bisa melihat hasil dan di mana mereka benar atau salah, soal yang mana mereka benar atau salah. Jadi saya klik iya, saya mau kuis ini tidak bisa terbuka lagi setelah due date-nya. Iya, saya mau diacak pertanyaannya. Selesai detailsnya, kita lanjut ke quiz question. Oh ya, saya membuat ini di HP ya, jadi tampilannya seperti ini. Kemudian setelah kita isi quiz details, kita isi lagi bagian keduanya, quiz questions. Jadi soalnya pertama kita bisa pilih tipe soalnya. Jadi ada ini, ada true or false, benar atau salah, ada multiple choice, pilihan ganda, isian singkat, short answer, fill in the blanks, isi titik-titik, matching, mencocokkan, multiple answer. Esainya, jawabannya esai atau jawaban banyak. Kita mulai dari true or false misalnya. Jadi questionnya, Bengkulu is located in Malaysia. True or false? Nah, jangan lupa kita memasukkan jawaban yang benar. Jadi true or false jawabannya. Tentunya false ya. Jadi kita klik false. Sudah tersimpan itu soal nomor 1. Kemudian di sini bagian grading, penskoran. Kita mau setiap soal itu skornya berapa? Apakah 1, apakah setengah, ataukah 5, tergantung kita. Jadi satu soal skornya berapa. Saya buat saja, karena saya mau mencontohkan 5 soal, saya buat satu soal poinnya 20. Jadi nanti 20 kali 5, 100 nilai maksimal ya. Oke, selesai question number 1. Kita add new question. Ini ada add from question bank ya. Kalau kita udah punya question bank bisa pakai yang ini. Sekarang kita add new question. Oke, nah ini udah number 2. Misalkan kita buat multiple choice. Pertanyaannya, where was
coronavirus first detected. Nah, pilihan jawabannya terserah kita mau A, B, C, D atau E, nggak usah ditulis itunya ya, apa namanya, A, B, C-nya, langsung saja jawabannya apa. Misalkan A, Indonesia, B, Cina, C, Italia. Kalau mau sampai E, tinggal klik add response, tambah pilihan jawaban, Korea. Lagi-lagi grading, ini pun skoran. Tadi saya mau buat 5 soal, jadi saya buat saja skornya 20. Jangan lupa kunci jawaban diklik. Jadi corona, kalau nggak salah pertama kali Cina ya. Jadi kita klik Cina sebagai the correct answer. Jawaban yang benar. Oops, ya, Cina. Move on to question number 3. Misalkan kita pilih fill in the blanks. The capital of Italy is jangan Italy ya. Kita aja misalnya capital of Indonesia is. Nah, kalau isian singkat ini students will have to answer in the exact order. Jadi harus sesuai urutan titik-titik. Kalau lebih dari satu, kalau ini sih hanya satu ya, jadi no problem lah. Tapi kalau titik-titiknya ada 2, misalkan the capital of Indonesia is bla bla bla, terus kita buat and it is located in island bla bla bla. Nah, ada 2 titik-titik, jadi kita harus mengingatkan siswa untuk menjawab dengan urutan yang sesuai. Oke, gradingnya saya tetap buat 20. Fill in the blanks. Oke, the capital of Indonesia is underscore. Nah, lihat begitu saya taruh underscore muncul tempat di mana kita meletakkan jawaban yang benar. Nih, kalau hanya the capital of Indonesia is, kita nggak lihat nih di mana kita mau menaruhkan kunci. Jadi jangan lupa put underscore untuk soal isian singkat. The capital of Indonesia is, nah kita isi jawabannya di sini, Jakarta. Okay. Dan grading udah, move on to the 4th question. Misalkan matching. Match the following sentences with questions with its answers. Oke, perintahnya ya. Misalkan question number 1. 1 minus 3 equals. Ini soal bahasa Inggris, kenapa matematik ya? Just supaya gampang saja. My name is I really love eating. Okay, we put bakso. Minus 2.
Oh, sorry. -2 Joko Bakso. Okay. Grading. Still, I will make it 20. No. Karena ada 3 correct answers ya, jadi 10 points per correct answers. Yep. Jadi ini udah 4 ya. Ya, soal nomor 4 berarti 60 plus 30. Okay, the last question I will make it bernilai 10 aja biar pas 100. Multiple answer. Ini pilihan jawabannya bisa lebih dari 1 ya, jadi saya pilih yang multiple aja ya. Okay, multiple choice. The shape of apa ya? We live apa ya? What is the name of this planet we live in? Lame ya questionnya, tapi nggak apa. Mars, Jupiter, Earth, Jupiter. Okay, correct answer should be Earth. So jangan lupa klik Earth. Gradingnya tadi 10 ya, biar totalnya 100. Check again. Baik, kita cek. Jadi total questionsnya ada 5 pertanyaan, total poinnya benar 100. Jadi nomor 1, cek lagi kunci jawabannya. Bengkulu is located in Malaysia. False. Iya. Where was coronavirus first detected? China. Iya. The capital of Indonesia is Jakarta. This one, I'm not sure about this 4th question karena I have never made a matching question before, so let's try it. I'm not sure apakah ini harus but I think it's correct. We'll see ya, we'll see. 5, multiple choice. What is the name of this planet? Earth. Correct. Oke, udah dicek semua. Cek lagi detailsnya. Yang pertama tadi, oke, namanya kerjakanlah dengan apa ya, instruksi ya. Time limitnya 10 saja. Oke, dan ya kalian boleh preview sebelum di assign. Jadi assign ini kita kirim, kita tugaskan ke siswa. Boleh preview dulu just to make sure that everything is just the way you want it to be. Okay, so you are currently in preview mode. So kita bisa coba next, false. So yeah, with that, so this is drag and drop. So jadi question 3 tadi gini ya ternyata. Jadi benar yang udah dibuat tadi bahwa kita di sampingnya itu jawaban yang benar. Jadi nanti siswa tinggal drag and drop answer choices to their matching answer. Kenapa nggak bisa di drag? Apakah ini karena dia di preview mode ya? Saya nggak bisa ngedrag. Why? Mungkin kalau benar-benar siswa it's supposed to work. Tapi di HP ini saya nggak bisa ya, maaf ya.
Tapi ya ini tinggal di drag aja. Bakso should be in here. Oh ya, it takes time. No. Well, I will try one more time. No, I cannot. We'll skip this one, okay? I'm sure it will work. Next, fill in the blanks. The capital of Indonesia is Bengkulu. Next, what is the name of this planet we live in? Obviously, I will make one mistake in the previous question. So, tadi yang salah kayaknya nomor 3 ya, nggak bisa dikerjain. Dan nomor 4. Oke. Tapi kan karena ini preview mode, jadi that's why I think it doesn't work. Oke, next. Dan jadi kita udah, yang penting kita udah lihat soal kita tampilannya seperti apa. Karena di preview mode ini, inilah yang akan dilihat oleh siswa kita. Oke, now we exit. Oke, sekarang cara mengirimkannya ke siswa. Everything is done. Detailsnya udah, questionsnya udah. Klik assign. Oke, send to. Kan kita udah buat kelas-kelas tuh. Jadi silakan buat ke kelas mana. Misalkan math. Ini aja. 2019 5. And then due on, jadi batas terakhir pengumpulannya berapa, tanggal berapa, tanggalnya dulu. Jadi misalkan ini hari ulangannya itu misalnya hari Senin, Monday 16, dan ujiannya dimulai dari jam 7.15 sampai jam 9 misalkan. Jadi saya buat due date-nya jam 9 AM. Kemudian tentu saja karena ujiannya itu hari Senin jam 7.15, saya tidak akan assign sekarang, tidak akan dikirim sekarang. Jadi saya pilih dijadwalkan, schedule for later. Tapi kalau ujiannya saat ini juga, kita berada di kelas dan kita mau kuis saat ini juga, kita langsung klik assign. Sekarang karena misalnya saya contohkan untuk hari Senin, maka saya klik schedule for later. Monday 16th jam 7.15. Oke. Ini akan terkirim jam 7.15, due date-nya jam 9. Tapi ingat, kuis kita sebenarnya hanya 10 menit ya nggak sih? Jadi kalau saya biasanya saya buat ya due date-nya itu sekitar 15 menit, 10. Kalau durasi tesnya 10 menit, jadi saya tambahin 5 menit deh. Mungkin ada yang agak lelet memulai gitu, nggak bareng, supaya nggak tertampil late gitu. Jadi saya buat aja mulainya biasanya nggak mepet batas waktu itu ya, karena saya mempertimbangkan anak-anak itu kasakusuknya lama, mempersiapkan dirinya lama. Jadi misalkan saja karena due date-nya jam 9, saya kasih aja jam 8.45. Gitu. Solusi lain tentu saja meminta anak untuk masuk ke kelas lebih awal. Karena kalau kita durasi kita benar-benar mau dari jam 7.15 sampai jam 9, siapkan waktu kasakusuk di awal. Gitu. Oke, jadi kuisnya akan dilakukan tanggal 16 Maret, tanggal 8.45, terlambat submit. Paling batas waktu submit itu adalah jam 9 pagi. Kita klik assign. Oke, done. Jadi kalau kita lihat di classes, pasti ada nanti schedule. Jadi kelas kita
2019 5 tadi. Nah, ini successfully scheduled. Jadi this quiz will be tersedia untuk siswa jam 8.45. Due date-nya jam 9. Wajar lah ya karena waktunya cuma 10 menit. Got it. Nih, kita lihat di sini ada schedule post dan ada 1. Oke? Karena ini contoh, saya hapus saja. Delete post. Yep. Okay, now it's gone. Thank you for watching. Bye.